Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SD Negeri 19 Kota Jambi pada video kali ini akan menampilkan podcast dengan judul Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelum menonton video podcast, yuk kenalan dulu sama kami. Halo, saya Vanessa. Saya di sini berperan sebagai host. Halo, saya Firmansyah. Saya di sini berperan sebagai pemerintah. Halo, saya Didi Fajar Nur Safitri, berperan sebagai guru di sekolah swasta. Halo, saya Helen Putri sebagai guru di sekolah negeri. Halo, saya Eka Indriana, saya berperan sebagai siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Saya Vanessa Mora Aprilia. Saya adalah host di salah satu podcast kita hari ini yang bertemakan perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini saya ditemani oleh beberapa narasumber hebat-hebat. Yang pertama, boleh kenalkan Ibu? Perkenalkan, nama saya Dida Fajar. Saya adalah salah satu guru di sekolah swasta. Oke, di sekolah swasta ya teman-teman. Baik, selanjutnya Ibu boleh kenalkan? Baik, saya Helen Putri. Saya adalah salah satu guru di sekolah negeri. Baik, sekolah negeri. Sekarang ada boleh kenalkan ya? Iya, baik. Saya Indriana, salah satu siswi yang ada di sekolah negeri. Ya, sekolah negeri. Baik, Bapak boleh kenalkan Pak? Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya perwakilan dari sistem pemerintahan. Sebenarnya. Baik, hari ini gimana? Udah hebat-hebat kan Pak narasumbernya hari ini? Baik, hari ini kita akan membahas tentang perjalanan nasional di Indonesia, perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, topik yang pertama ini adalah tantangan terbesar dalam dunia pendidikan. Nah, kalau untuk Bapak sendiri itu gimana Pak? Menurut Bapak sebagai sistem pemerintahan, sebagai pihak sistem pemerintahan, bagaimana tantangan terbesar di dalam pendidikan di Indonesia Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami dari sebagai sistem pemerintahan melihat bahwa tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh pemerintah untuk membangkitkan sistem pendidikan di Indonesia ini, yang pertama tidak meratanya kualitas sistem pendidikan di negara kita, khususnya di tempat-tempat terpencil itu kualitas pendidikannya berbeda sekali dengan yang ada di kota. Jadi kami sebagai pemerintah mengupayakan agar penyetaraan sistem pendidikan yang ada di negara ini. Baik, berarti dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu lebih tidak merata ya Pak ya? Ya. Baik, sekarang kita beralih ke Ibu di sekolah negeri, Ibu guru di sekolah negeri. Boleh Ibu diceritakan gimana tantangannya yang ada di dunia pendidikan? Baik, terima kasih ya Mbak. Kalau dari saya ya, dari guru di sekolah negeri, sebenarnya ada banyak tantangan ya di sekolah dengan sistem pendidikan yang sekarang ini. Seperti contohnya seperti yang dikatakan Pak Firman tadi, memang benar untuk di sekolah-sekolah seperti di pedesaan itu masih banyak ya fasilitas dari sekolah tersebut yang masih kurang memadai. Memang saya di sini sebagai salah satu guru yang mengajar di sekolah negeri yang ada di kota ya. Memang alhamdulillah untuk fasilitas memang sudah cukup memadai. Namun waktu itu saya sempat ya melakukan mengunjungi sekolah yang ada di desa-desa itu, memang sangat minim sekali fasilitasnya. Bahkan juga guru-guru yang mengajar pun juga kesulitan dalam hal penggunaan untuk mengajarkan mereka seperti itu ya Bu. Baik, berarti untuk tantangan terbesar itu fasilitas Bu. Iya benar. Oke, kita sekarang beralih ke sekolah swasta. Gimana pendapatnya tentang tantangan terbesar di dunia pendidikan? Boleh diceritakan dulu. Jadi kalau dari pengalaman saya selama bekerja di sekolah swasta ya Mbak, itu yang pertama itu sedikitnya mahasiswa karena kebanyakan sekolah swasta itu tidak berhasil menggait atau menyaring siswa-siswa yang berprestasi ketika PPDB. Nah, kemudian selain itu yang kedua adalah kualitas dari gurunya sendiri. Kalau di sekolah negeri mungkin kita bisa melihat ada PNS, kemudian ada guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi sendiri. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah swasta seperti saya atau teman-teman saya lainnya, kami itu hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh yayasan ataupun satuan pendidikan yang ada di lingkungan swasta seperti itu. Jadi memang tidak bisa disamakan kan kualitas gurunya dengan yang negeri. Baik, berarti untuk tantangan terbesar saat ini yaitu adalah tidak meratanya sistem pendidikan, kemudian juga fasilitas, kemudian sedikitnya siswa, kemudian ada juga kualitas guru. Nah, sekarang kita beralih ke dampak teman-teman.
dampak apa yang ditimbulin dari masalah-masalah tadi? Kayak misalkan contohnya tidak meratanya sistem pendidikan, itu dampak yang terjadi apa Pak? Menurut Bapak? Ya, tentu dampak yang terjadi apabila sistem pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Yang pertama, di daerah-daerah terpencil itu banyak yang tertinggal sistem pendidikannya. Tentu dari sistem pendidikan yang tertinggal banyaknya angka pengangguran, banyak anak putus sekolah, dan juga banyak juga guru-guru yang tidak sejahtera yang tinggal di wilayah pelosok atau desa. Sekian. Baik. Berarti sistem yang tertinggal itu adanya pengangguran dan juga ada putus sekolah. Nah kemudian ada juga kita lihat di sini fasilitas yang tidak memadai. Gimana pendapatnya tentang dampak yang terjadi pada tersebut? Baik Mbak, dari yang saya lihat ya, memang banyak sekali walaupun dia tidak di pedesaan juga, di kota pun juga masih banyak juga beberapa sekolah itu fasilitasnya kurang memadai ya. Dampaknya tentu juga berdampak kepada siswa ya terutama. Jadi siswa itu tidak bisa gitu ya belajar dengan berbagai teknologi yang terbaru, dan juga guru juga kesulitan dalam menyampaikan materi karena penggunaan medianya itu kurang bervariasi ya, karena teknologinya terbatas juga. Iya, terbatas ya. Iya, serta juga jadi PR ya buat gurunya gimana caranya bisa menciptakan sendiri media yang bagus gitu untuk bisa anak-anak ini bisa dapat belajar dengan baik. Bagus. Oke, untuk dampak selanjutnya kita beralih ke untuk sekolah yang swasta. Gimana pendapatnya tentang dampak? Tadi kan saya sebutkan ada dua ya. Jadi dari segi jumlah siswa yang sedikit itu berdampak pada pembelajaran dan juga beberapa kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya kalau di bagian pembelajaran, kadang kita saat belajar guru itu ingin menggunakan beberapa media dan memang itu mengkolaborasikan antara para siswa. Tapi karena memang jumlahnya itu sedikit, sehingga kita agak terbatas kan mau dibuat kelompok juga. Misalnya cuma 8 orang di satu kelas, mau kita bikin kelompok juga kemungkinannya kecil, mungkin berdua atau berempat, dan itu aja. Jadi kolaborasinya kurang dengan siswa yang jumlahnya besar. Kemudian dari segi kegiatan sekolah juga kita terbatas. Seperti misalnya ada upacara, ya itu saja yang bertugas seperti itu. Kemudian dari bagian guru yang tadi saya katakan, kalau guru itu tidak berkualitas atau kurang berkualitas, maka tentunya mempengaruhi pembelajaran dia. Itu juga berdampak pada siswa-siswanya. Jadi proses pembelajaran itu tidak sebagaimana harusnya. Kadang banyak di sekolah swasta itu yang tidak menggunakan SPP karena tidak dikaji oleh pihak yayasan. Tapi ada juga beberapa swasta yang memang ketat masalah ini. Wah, ini banyak sekali ya dampak-dampak yang terjadi jika adanya tidak pemerataan dari sistem pendidikan. Baik, untuk solusi. Nah, untuk solusinya gimana Pak? Kalau misalkan sistem yang terjadi itu tidak merata Pak? Jadi kami sebagai sistem pemerintahan itu berupaya agar sistem pendidikan di negara ini agar dapat merata. Tentunya kami memberikan bantuan bagi siswa untuk anak sekolah. Jadi anak sekolah ini tidak pandang latar belakang lagi mau dari kaya atau miskin dapat mengenyam dunia pendidikan ini. Dan juga setelah selesainya mereka sekolah SD, SMP, SMA, kami juga memberi bantuan untuk biaya kuliah S1 seperti beasiswa KIP. Setelah itu juga bagi yang ingin berprofesi menjadi guru, kami juga menawarkan beberapa bantuan, utamanya ada program kami, itu program PPG Prajabatan, tentunya untuk menjadi atau mendidik guru yang profesional agar pendidikan di seluruh negara Indonesia ini dapat merata. Baik. Kemudian kita ada ke harapan. Untuk harapannya gimana? Untuk harapan dari sistem pendidikan untuk selanjutnya gimana Pak? Menurut Pak? Jadi harapan yang kami harapkan semoga sistem pendidikan di Indonesia ini secepatnya itu bisa merata ya, tidak ada perbedaan lagi antara pendidikan yang ada di kota maupun di daerah-daerah terpencil sana. Jadi kami mengupayakan langkah-langkah tersebut agar sistem pendidikan kita bisa teratasi. Baik, sekarang kita beralih ke siswa SD yang berprestasi. Nah, untuk adik, gimana harapannya untuk sistem pendidikan ke depannya? Iya, kalau harapan saya memang di prasarana dan prasarana saya ingin merata. Karena saya bersekolah di sekolah yang cukup pelosok,
Jadi saya ingin seperti teman-teman saya di sekolah kota, mereka dalam teknologi itu maju, pembelajaran mereka juga bagus. Kayak salah satu nih Kak, mereka bisa belajar pakai Infocus, sedangkan kami belum bisa karena memang sarana kami terbatas. Kalau untuk di sekolah sendiri ya, itu fasilitas yang ada di kelas itu apa aja? Ada di sekolah apa aja untuk belajar? Cuman papan tulis sih Kak. Papan tulis. Berarti guru-gurunya memang aja pakai papan tulis aja. Iya. Pernah nggak satu kali aja gurunya belajar pakai teknologi gitu? Misalkan ada Infocus, ada layar slide atau yang lain? Nggak ada sih Kak, karena memang sekolah kami itu sekolahnya terbatas. Dia memang sarana dan prasarananya juga masih terbatas. Jadi guru tuh mengajarnya memang menggunakan papan tulis. Kadang juga guru membuat slide tapi di print. Oh gitu. Dan untuk print. Berarti nanti disebarin ke siswa-siswanya. Kalau untuk belajar sendiri di kelas itu gurunya gimana? Asik gak di kelas? Atau misalkan ada pembelajaran yang paling berkesan buat adik gimana? Ada sih Kak, memang sebagian guru memang ada yang asik belajarnya, sebagian juga ada yang kadang kami dikasih tugas, mungkin guru itu sibuk, entah sibuk administrasi atau apa juga kami tidak tahu. Kadang kami hanya dikasih tugas, guru itu keluar lalu masuk lagi gitu sih Kak. Oke. Baik, nah sekarang kita lanjut lagi ke bagian kesulitan yang ada di kelas. Nah, untuk kesulitan yang ada di kelas, untuk yang ibu yang ada di sekolah negeri, boleh diceritakan ibu gimana kesulitan yang ada di kelas? Baik Mbak, terima kasih ya. Kalau dari saya sendiri ya, mengajar di sekolah negeri itu, tentu kita setiap mengajar itu pasti ada kesulitan ya Bu. Salah satu kesulitan itu ya tadi dalam penggunaan fasilitas ya, seperti misalnya saya ingin mengajar ataupun menampilkan video agar anak lebih paham itu di sekolah saya sendiri itu masih belum ada Infocus, masih kekurangan lah Bu ya fasilitasnya. Jadi ya sedikit kesulitan karena untuk kalaupun kita membeli Infocus ya kan nggak mungkin ya saya pakai uang saya sendiri. Jadi memang ya ada beberapa menurut saya pemerintah perlu memperhatikan gitu ya bagaimana fasilitas-fasilitas di sekolah negeri, apalagi kan memang pemerintah ya mengurus itu. Saya ingin ini saya salah satu harapan saya juga ya untuk pendidikan di Indonesia saat ini, saya ingin pemerintah itu menjangkau seluruh sekolah itu agar semua fasilitasnya itu terpenuhi. Lalu juga untuk guru-gurunya itu tolong dijangkau juga untuk daerah-daerah terpencil ya, bagaimana kualitas mereka nantinya itu juga akan berpengaruh untuk mereka ya. Jadi karena kan di sekolah terkecil itu kan mereka anak-anak itu kurang ya minat motivasi mereka untuk belajar, karena ada banyak faktor juga, bisa jadi karena kondisi lingkungan ataupun jarak sekolah mereka yang jauh ya, terus juga bisa juga karena ekonomi ya. Jadi saya ingin itu guru-guru yang mengajar di sana itu juga diberikan pelatihan ya. Seperti Mbak bilang tadi ada program PPG ya. Saya ingin semua orang itu, maksudnya semua orang yang ingin menjadi guru itu dapat terjangkau, nggak ada kesulitan itu, agar nantinya walaupun anak-anak yang di sekolah terpencil yang di sana itu juga tetap mendapatkan pengajaran yang baik juga dari gurunya. Baik, bagus sekali harapan ini. Sekarang kita beralih ke untuk sekolah yang swasta, gimana Bu? Itu kesulitan apa aja yang ada di kelas, di sekolah dan juga yang lain? Jadi kalau kesulitan yang saya rasakan yang berada di pengalaman saya, karena memang saya mengajar di sekolah swasta yang sarana dan prasarananya sudah cukup baik dan mumpuni lah untuk mengajar. Nah, yang saya rasakan lebih kepada karakteristik siswanya itu sendiri, karena kan mungkin mereka juga sudah sadar ya kalau kita di swasta kan berbeda dengan negeri. Kalau di swasta mereka memang membayar untuk belajar, sehingga ada memang beberapa siswa yang saya temukan di kelas itu mungkin kurang bisa bersikap sopan kepada gurunya, sehingga sulit diatur dan diarahkan seperti itu. Karena mereka juga sadar kalau kami sekolah di sini bayar seperti itu. Mungkin tidak jarang juga kan kita melihat di TikTok sekolah swasta seperti guru dikacangin atau diabaikan muridnya, tidak dibenarkan dan sebagainya. Itulah yang saya rasakan. Tapi mungkin memang di beberapa teman-teman saya swasta yang lain yang tidak di kota ya, di pinggiran, memang ada sekolah-sekolah swasta yang tidak terpenuhi sarana prasarananya gitu. Dan saya harapannya mungkin bisa nanti kan ada di bagian sekolah swasta itu satuan unit swastanya ya, kayak misalnya SD itu kan ada satuan isinya. Nah itu mungkin nanti bisa dibikin regulasinya atau sebagainya supaya bisa saling membantu lah misalnya dari segi sarana dan prasarana. Karena balik lagi kalau swasta itu kan tidak bisa mengandalkan pemerintah kan, memang biasanya pribadi. Oke, baik. Kenapa kurikulum itu sering berganti?
Sebenarnya tidak ada pergantian kurikulum. Kurikulum itu berkembang atau lebih mengupdate. Jadi kurikulum itu ditentukan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada zaman sebelum kemerdekaan, sudah kemerdekaan, ada zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, terus ada zaman reformasi. Itu tidak cocok kalau digunakan satu kurikulum saja. Tentu kurikulum ini dibuat sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kebutuhan murid juga pada saat itu. Ya. Baik, untuk pendapatnya guru sekolah negeri gimana Bu? Kenapa menurut Ibu kurikulum itu sering diganti? Banyak Mbak. Menurut saya kurang lebih yang sama ya seperti pemerintah. Tentu kita harus terus mengupdate kurikulumnya karena kan setiap tahun itu pasti peserta didik ataupun gurunya itu juga mengalami perubahannya. Makanya kurikulum itu harus terus bukan dirubah, bukan diganti, tapi memang harus dikembangkan terus. Dikembangkan karena harus menyesuaikan dengan karakteristik ataupun kebutuhan siswa pada saat itu. Lalu juga untuk untuk pendapat saya sebagai guru negeri dengan pergantian kurikulum ini memang ada sisi positif dan negatifnya ya. Sisi positifnya seperti yang saya bilang tadi ya, memang bagus karena terus dikembangkan ya mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Namun untuk ada sisinya dari saya ya, dari guru, karena menurut saya dengan perubahan-perubahan itu guru khususnya saya itu cukup ya terkendala sedikit ya, kebingungan karena kurikulum ini terlalu sering mereka memang bukan berganti ya, tapi metodenya atau itunya itu diganti, diubah lagi. Jadi saya ketika kurikulum yang sebelumnya masih belajar, masih proses penerapan, tapi udah ada yang baru lagi diterapkan. Karena kan guru itu ya proses administrasinya banyak ya, dia punya PP segala macam. Dengan adanya perkembangan kurikulum itu tadi, saya harus mengubah total seperti itu ya. Jadi ya kesulitannya hanya di situ. Dan juga kalau untuk siswa tadi ya itu tadi ya, mereka mungkin kebingungan gitu ya, kok metode yang digunakan di sini beda lagi ya. Cuman saya rasa pun dengan pergantian kurikulum itu pun juga pasti banyak membawa manfaat positif ya. Sekarang kita beralih ke guru sekolah swasta. Gimana Bu pendapatnya tentang pergantian kurikulum atau pengembangan kurikulum? Kalau menurut saya itu ya Mbak ya, kalau dari pergantian kurikulum memang benar seperti ucapan Bapak tadi, Pak Firman. Nah kalau kurikulum itu memang tidak berganti, tapi dia berkembang, upgrade gitu ya. Karena kita lihat juga di kurikulum Merdeka ini yang saya suka adalah ada yang kita kenal dengan pertemuan Pancasila. Nah di situ ada tentang beberapa prinsip dari gotong royong dan sebagainya. Nah itu menurut saya sangat penting untuk peserta didik kita, karena kita lihat sendiri lah Mbak pada zaman sekarang ya, dari sikap ataupun sopan santun ataupun adab yang dimiliki oleh kalangan peserta didik pada saat ini itu sangat kurang. Tapi di kurikulum Merdeka ini sangat menekankan kepada karakteristik, sikap, adab seperti itu. Nah, menurut saya itu penting ya untuk dikembangkan dan memang kurikulum ini relevan dengan hal itu. Tapi memang dari segi kekurangannya itu yang dirasakan oleh guru, apalagi saya juga swasta yang agak sulit yang mendapatkan bahan tentang kurikulum Merdeka. Kemudian kalau dari negeri ada regulasinya langsung dari pemerintah, tapi kalau kami yang dari swasta harus menerima dulu dari yayasan juga harus meminta dari pusat, seperti saya misalnya dari yayasan FPI seperti itu. Nah jadi bagi kami yang dulu ini ada kebingungan Mbak, kan ada kalau di kurikulum sebelumnya komunitas dasar sebutannya seperti itu, tapi kalau di kurikulum Merdeka sebutannya tujuan pembelajaran, agak beda-beda ya, beda sampai pembelajaran. Jadi masih beradaptasi lah dengan istilah-istilah itu kan, dan juga alur seperti alur pembuatan modul juga berbeda. Dulu kita menyebutnya MPP, sekarang modul dan modulnya juga belum sudah lengkap kan. Jadi memang harus belajar dulu nih gimana cara modulnya dan sebagainya. Jadi masih beradaptasi lah. Baik, terima kasih pendapatnya juga. Sekarang kita beralih ke program kurikulum Merdeka. Pak, gimana Pak pandangan Bapak tentang kurikulum Merdeka? Jadi kurikulum Merdeka ini didesain sistem pendekatannya yang memang pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, jadi student center, berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi dengan diterapkan kurikulum Merdeka ini menjadi perhatian bagi kita bagaimana anak murid ini dapat mengekspresikan atau dapat mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Jadi mereka tidak tertekan atau tegang dalam menghadapi proses pembelajaran. Jadi mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka,
bebas untuk ingin seperti mengucapkan apa yang ingin mereka ucapkan. Jadi tidak ada, jadi tidak ada tuntutan untuk siswa itu tidak aktif. Jadi pada kurikulum Merdeka ini siswa memang dituntut aktif. Baik, kita sekarang masuk ke kesulitan yang ada di kelas. Nah, gimana menurut kamu Teh, sebagai siswa kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD. Jadi di kelas itu kami banyak ya kesulitannya dari sarana dan prasarana. Kayak guru juga ngejelasin itu dia cuma pakai media tempat tulis, sama mungkin kalau ada slide yang guru buat, guru print dan dibagikan kepada kami. Dan juga guru buatnya media-media fisik gitu Kak. Ketika saya ingin daftar di salah satu SMP unggulan, tapi nggak bisa terbatas karena adanya sistem zonasi. Oke, sistem zonasi. Iya Kak. Saya cukup berprestasi sih di sekolah, saya punya banyak piagam-piagam. Itu kan harusnya bisa jadi bekal saya untuk daftar di SMP unggulan itu kan, tapi tidak bisa karena dibatasi dengan zonasi itu tadi. Jadi mau tidak mau, ya terpaksa saya mendaftar di desa saya. Baik, sistem zonasi ya berarti tadi di poinnya. Nah, sekarang kita minta pendapat dari Ibu selaku guru SD negeri. Gimana Bu pendapatnya tentang sistem zonasi? Baik ya Mbak, saya juga udah dengar selain dari adik ini ya, dari siswa-siswa saya juga banyak memang yang menanyakan banyak perihal sistem zonasi ini. Mereka itu banyak yang protes karena mereka yang memang pengen ke sekolah, pastilah semua orang pengen ke sekolah yang bagus ya. Karena memang itu tadi ya PR-nya sekolah di Indonesia ini tuh tidak merata ya, memang ada sekolah yang ini bagus, sekolah yang satunya kurang gitu. Otomatis kan peserta didik itu kan masih bisa milih maunya yang ke sekolah yang impian yang bagus, yang unggulan. Namun karena sistem zonasi ini yang udah ditetapkan sama pemerintah itu membatasi mereka. Mungkin dia ingin masuk ke sekolah ini karena ingin misalnya di sekolah itu unggul dalam hal seni misalnya ya, dia ada bakat di seni, namun terbatas kan ya karena sistem zonasi tadi dia tidak bisa tuh masuk ke sekolah tersebut yang mampu mengembangkan potensi dia di seni. Akhirnya dia masuk ke sekolah yang dekat dengan rumahnya karena kan sistem zonasi ini ya dekat dengan tempat domisili ya. Namun di sekolah tersebut tuh untuk bagian seni itu agak kurang ya, jadi itu tadi jadi itu membatasi. Namun ya saya juga sebagai guru nggak bisa berbuat banyak ya perihal itu. Karena itu juga regulasi ya dari pemerintah. Mungkin nanti Mbak bisa nanyain gimana tanggapannya dari pemerintah. Oke, Bapak Wilman, sekarang kita beralih ke sistem zonasi yang tadi disebutin sama Ibu Elin. Gimana Pak pendapatnya tentang sistem zonasi ini Pak? Oh baik. Jadi kami membuat regulasi seperti itu. Ada semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini memang jumlah muridnya itu terpenuhi gitu. Jadi kalau memang diberi kebebasan dengan anak-anak bisa memilih sekolah di mana saja, nanti dampak yang akan ditimbulkan sekolah-sekolah yang memang tidak terbilang terfavorit itu bakal kosong muridnya. Jadi kami menerapkan sistem regulasi, sistem zonasi seperti tadi. Tentu dalam sistem zonasi ini ya kami juga banyak menerima kritikan-kritikan seperti yang disampaikan tadi, dia mempunyai minat, bakat sendiri, namun terhalang sama sistem zonasi, tidak bisa memasukkan ke sekolah yang terfavorit atau yang unggul gitu. Jadi ini upaya dari kami juga, seperti yang saya sampaikan di awal, ini memeratakan pendidikan seluruh di Indonesia ini. Jadi agar nantinya besok itu sekolah itu nggak ada lagi sekolah yang unggul, sekolah yang tidak unggul. Jadi semua seluruh di Indonesia ini semua sekolah itu unggul. Tentu upaya yang dilakukan seperti ya menerapkan program PPG tadi, yaitu PPG ini ada dua juga kami siapkan, ada yang pajak, ada yang danjak. Jadi sehingga dengan kami terapkan PPG ini dapat memberi kontribusi sehingga guru-guru baik itu guru di luar maupun guru yang ada di kota itu mempunyai kompetensi yang sama gitu. Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah yang memang ada notabene-nya itu sekolah unggul lah, sekolah inilah. Jadi semua sistem pendidikan akan kami upayakan agar merata. Baik. Tadi udah kita dengarkan ya para penonton tentang tantangan, juga dampak, solusi, harapan dan lain-lain.
banyak juga kendala-kendala yang ada pada sistem pendidikan pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adik terima kasih untuk hari ini, semoga sehat selalu. Oke, saya tutup podcast kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.